Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dalam agenda 3 pengendalian pekerjaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2023. Saya Ebet Hamri, Widya Iswara Ahli Madya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran pengendalian pekerjaan. Strategi pembelajaran merupakan hal yang harus dibuat oleh setiap Widya Iswara sebelum membawakan materi atau mengampu setiap mata pelatihan. Kita tahu bahwa dalam pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua, kepemimpinan pelayanan. Agenda ketiga, kepemimpinan pengendalian. Dan agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan. Adapun deskripsi singkat agenda 3 adalah mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan komunikasi dalam pelayanan publik, kemampuan perencanaan pelayanan publik, kemampuan menyusun rencana anggaran pelayanan publik, kemampuan pelayanan publik digital, kemampuan dan pemahaman manajemen mutu, kemampuan dan pemahaman manajemen pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan pembelajaran atau hasil belajar yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mempunyai kemampuan dalam komunikasi pelayanan publik, dalam perencanaan kegiatan pelayanan publik, dalam menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik, kemampuan pelayanan publik digital, kemampuan dan pemahaman manajemen mutu, kemampuan dan pemahaman manajemen pengawasan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan dan memahami komunikasi dalam pelayanan publik, menjelaskan dan memahami perencanaan kegiatan pelayanan publik, menyusun rencana kegiatan anggaran pelayanan publik, menjelaskan dan memahami pelayanan publik digital, menjelaskan dan memahami manajemen mutu, menjelaskan dan memahami manajemen pengawasan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kita tahu bahwa dalam agenda 3 pengendalian pekerjaan itu terdiri dari 3 tahap pelaksanaan agenda. Yang tahap pertama adalah tahap self learning, tahap kedua adalah tahap distance learning, dan tahap ketiga adalah tahap klasikal. Tahap pertama pembelajaran agenda 3 dilakukan dengan self learning atau biasa dikenal MOOC, terdiri dari 16 JP. Kegiatan dilaksanakan adalah pada hari ke-6 dan ke-7 adalah pembelajaran mandiri dengan 10 JP. Pada hari ke-9 pembelajaran mandiri dilaksanakan pembelajaran agenda 3, pembuatan esai isu-isu agenda 3. Isu-isu agenda 3 ini bisa diambil dari pengalaman tempat bekerja atau menarik benang merah dari setiap agenda, atau bisa mengambil dari referensi lain, misalnya berita dan lain-lain. Pembelajaran agenda 3, pembuatan esai isu-isu agenda 3 ini terdiri dari 6 JP. Selanjutnya, tahap kedua dalam pembelajaran agenda 3 atau tahap distance learning itu dilaksanakan selama 4 hari pembelajaran dengan 27 JP. Di dalamnya terbagi atas sinkronus 9 JP, asinkronus 18 JP. Asinkronus 18 JP itu terdiri dari tugas individu 8 JP diberikan 2 kali dan tugas kelompok 10 JP diberikan 2 kali. Dalam tahap kedua pembelajaran dengan distance learning sebanyak 27 JP dilaksanakan 4 hari, yaitu hari ke-15, hari ke-16, 17, dan hari ke-18.
pada hari pertama distance learning sinkronus hari pertama. Kegiatan dilaksanakan, fasilitator menyampaikan salam, perkenalan fasilitator, perkenalan peserta, kemudian fasilitator menyampaikan judul mata pelatihan, deskripsi singkat mata pelatihan, tujuan dan indikator hasil yang dicapai dari mata pelatihan ini. Setelah itu, fasilitator mereview seluruh pembelajaran mandiri yang telah dilaksanakan pada tahap MOOC. Setelah itu, diberikan kesempatan kepada 3 orang peserta untuk memaparkan tugas selama pembelajaran MOOC. Setelah selesai kegiatan itu, selanjutnya fasilitator menyampaikan tugas yang akan dikerjakan. Tugas pertama, tugas individu yang pertama, dan tugas kelompok yang pertama. Sinkronus pertama itu pada hari pertama ini atau hari ke-15 sebanyak 3 JP. Pada asinkronus yang pertama dengan 4 JP, setelah penyampaian tugas individu pertama, maka tugas individu pertama itu mengidentifikasi potensi isu komunikasi baik internal maupun eksternal di dalam satuan kerjanya sehingga menghambat kinerja pelayanan di tempat kerjanya. Kemudian diberikan peserta untuk membuat saran dan solusi terhadap perbaikan pelayanan di satuan kerjanya. Tugas disubmit pada hari ke-15 sampai dengan jam 12 malam. Sedangkan tugas pertama kelompok dibagi atas 4. Setiap kelompok diberikan tugas untuk membeda kasus pilihan peserta terkait dengan isu pada agenda ketiga. Isu-isu yang sudah disampaikan pada kegiatan pembelajaran MOOC. Kemudian tugas itu disubmit pada hari ke-16 atau hari pertama jam pukul 12 malam. Asinkronus pertama ini sebanyak 4 JP. Selanjutnya pada hari kedua distance learning itu sinkronus kedua dengan 3 jam pelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan, fasilitator menyampaikan salam, kemudian ada icebreaker untuk memecahkan suasana, kemudian penyampaian agenda dan review pembelajaran pada sesi sebelumnya. Setelah itu diberikan kesempatan kepada 4 orang untuk memaparkan esainya, kemudian juga tugas individu diwakili oleh 3 orang untuk menyampaikan. Setelah selesai pemaparan esai yang diwakili oleh 4 orang dan pembahasan tugas individu yang diwakili oleh 3 orang, diadakan pembulatan hasil tugas diskusi. Setelah itu oleh fasilitator menyampaikan tugas individu kedua dan tugas kelompok yang kedua. Sinkronus hari kedua ini sebanyak 3 JP. Selanjutnya, dalam asinkronus kedua pada hari kedua ini dengan 6 JP, tugas individu yang dilaksanakan adalah menganalisis hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik satuan kerjanya tidak berjalan baik. Kemudian membuat rekomendasi, solusi, dan penyelesaiannya. Dikaitkan dengan mata pelatihan agenda 3 yang terdiri dari komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Tugas disubmit pada hari ke-17 atau hari ke-3 distance learning sampai dengan jam 12 malam. Sedangkan tugas kedua kelompok yang sudah dibagi 4 diberikan tugas untuk merancang proposal kegiatan pelayanan publik inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini dengan mengoptimalkan seluruh perspektif pada agenda ketiga. Submit tugas pada hari ke-18 atau hari ke-4 distance learning. Sinkronus kedua ini sebanyak 6 JP. Kemudian pada hari ketiga atau hari ke-17 distance learning itu dilaksanakan asinkronus yang ketiga
di mana peserta mengerjakan seluruh tugas-tugas baik tugas kelompok maupun tugas-tugas individu. Asinkronus ketiga ini pada hari ketiga itu sebanyak 8 JP. Selanjutnya pada hari keempat atau hari ke-18 atau sinkronus yang ketiga sebanyak 3 JP. Seperti biasa penyampaian salam, kemudian oleh fasilitator menanyakan kondisi peserta, setelah itu penyampaian agenda dan review pembelajaran pada sesi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kemudian pemaparan esai peserta diwakili oleh 4 orang peserta. Setelah presentasi, kemudian presentasi tugas kelompok yang terpilih sebanyak 2 kelompok. Setelah presentasi individu maupun presentasi kelompok, kemudian dibuat kesimpulan atau pembulatan bersama dengan peserta. Tahap 3 agenda 3 pembelajaran dengan klasikal sebanyak 33 JP dilaksanakan 4 hari, yaitu hari ke-31, 32, 33, dan 34. Hari pertama klasikal dengan 3 JP seperti biasa, penyampaian salam, grup dinamik untuk mencarikan suasana, kemudian oleh fasilitator meminta kepada beberapa peserta untuk menyiapkan ice breaking. Setelah itu fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Setelah itu diadakan review pembelajaran e-learning terhadap seluruh tugas-tugas kelompok yang sudah dilaksanakan pada asinkronus. Setelah review pembelajaran tugas-tugas kelompok, kemudian diadakan pembulatan atau pembuat kesimpulan. Itulah yang dilaksanakan pada hari pertama klasikal dengan 3 JP. Selanjutnya pada hari kedua klasikal dengan 12 JP sebagaimana biasa, fasilitator menyampaikan salam, kemudian breaking untuk mencarikan suasana. Setelah itu fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran, kemudian review dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada klasikal sebelumnya atau pada hari kemarin. Setelah itu diberikan kesempatan kepada individu untuk pemaparan tugas. Tugas individu ini adalah tugas yang sudah dikerjakan ketika asinkronus bagi individu yang belum sempat menyampaikan esai tugasnya ketika pembelajaran distance learning. Setelah itu diadakan penugasan kelompok, kelas dibagi 4. Setiap kelompok diberikan tugas membuat simulasi penyusunan RKA pelayanan publik dikaitkan dengan perencanaan kegiatan pelayanan publik. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan dan memaparkan tugas-tugasnya, kemudian ditanggapi oleh peserta, ada brainstorming dan diskusi dengan peserta. Setelah selesai presentasi kelompok, kemudian penguatan dari fasilitator. Setelah itu diadakan kesimpulan atau pembulatan oleh fasilitator bersama dengan peserta. Kemudian peserta diminta untuk membuat refleksi dengan menuliskan apa yang mereka lakukan hari ini, kemudian menyampaikannya di depan kelas. Lesson learn apa yang bisa diambil dari pembelajaran pada hari kedua klasikal dengan 12 CP. Selanjutnya pada hari ketiga klasikal itu dengan 9 JP. Sebagaimana biasa, fasilitator menyampaikan salam, jawab salam oleh peserta, ada ice breaking, baik dari fasilitator maupun dari peserta, kemudian fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Setelah itu, fasilitator mereview seluruh pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari kedua klasikal. Setelah itu, diberikan kesempatan individu untuk memaparkan tugas-tugas pada pembelajaran asinkronus. Ini dilakukan bagi individu yang belum mempresentasikan tugasnya. Setelah itu diberikan penugasan kelompok sebagaimana biasa. Kelas dibagi atas 4 kelompok. Tugas kelompok adalah membuat simulasi manajemen mutu dikaitkan dengan penerapan komunikasi dalam pelayanan publik. Setelah itu oleh peserta mempresentasikan dan memaparkan tugasnya, ditanggapi oleh peserta lainnya, ditanggapi oleh
fasilitator. Setelah itu ada penguatan atau diskusi dari fasilitator dengan peserta dan dibuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut fasilitator bersama dengan peserta. Setelah itu fasilitator meminta kepada peserta untuk menuliskan frase atau kalimat sebagai take away mereka hari ini dan menempelkannya di tempat yang telah disediakan. Kemudian setiap peserta menjelaskan dan dari frase kalimat yang sudah dibuatnya. Refleksi pada pembelajaran ini adalah peserta menuliskan apa yang mereka sudah lakukan hari ini dan lesson learn apa yang bisa diambil dari seluruh pembelajaran klasikal pada hari ketiga. Selanjutnya, pada hari keempat atau hari ke-34, kegiatan pembelajaran agenda 3 dengan klasikal itu dilaksanakan dengan sebanyak 9 JP. Sebagaimana biasa, fasilitator menyampaikan salam, kemudian ice breaking. Setelah itu fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Setelah itu fasilitator mereview seluruh pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada klasikal hari ketiga. Setelah itu diberikan kesempatan kepada individu untuk memaparkan tugas-tugas individu yang sudah dibuat ketika asinkronus. Setelah itu oleh fasilitator membuat penugasan kelompok di mana kelas dibagi dalam 4 kelompok. Tugas setiap kelompok adalah membuat simulasi manajemen pengawasan dikaitkan dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Setelah pembuatan tugas kelompok, kemudian setiap kelompok mempresentasikan dan memaparkan tugasnya yang ditanggapi oleh peserta lain. Setelah itu oleh fasilitator diadakan penguatan kesimpulan bersama dengan peserta. Setelah kegiatan ini oleh fasilitator meminta kepada peserta untuk menuliskan kalimat apa yang mereka sudah dapatkan pada hari ini dan menempelkannya di tempat yang telah disediakan. Kemudian oleh peserta bisa menjelaskan atas frase yang sudah dibuatnya. Demikian pembelajaran pada hari keempat klasikal dengan 9 JP. Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan dari tahap pertama MOOC, tahap kedua distance learning, dan tahap ketiga klasikal, pada tahap penutup fasilitator membuat rangkuman kesimpulan dari seluruh materi yang sudah disampaikan dalam pembelajaran baik tahap pertama, tahap kedua maupun yang tahap ketiga klasikal. Setelah itu fasilitator menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jikalau ada kehilapan dalam penyampaian materi. Kemudian oleh fasilitator menutup pembelajaran dengan apresiasi kepada peserta. Setelah itu fasilitator menutup dengan satu quotes, yaitu the purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. Pendapat dari Albert Schweitzer, seorang filsuf dari Jerman, bahwa tujuan hidup dari manusia adalah untuk melayani dan menunjukkan rasa kasih dan untuk menolong orang lain. Demikianlah strategi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga strategi pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.